Welcome to Daisy Service. Shalom teman-teman. Jadi sebelum kita mulai ibadah online hari ini akan ada beberapa pengumuman yang aku sampaikan. Yang pertama, buat teman-teman yang mungkin belum join Cool, boleh menghubungi nomor yang tertera di layar kalian. Kedua, buat teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan diakonia dan perpuluhan, boleh mentransfer ke rekening yang tertera di layar kalian. Nah, udah gak sabar kan teman-teman buat ikut ibadah online hari ini? So, see you at the service and God bless you. Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita. Perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah.
namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman TAC, aku senang banget hari ini kita bisa balik lagi di ibadah online. Meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi aku berdoa teman-teman semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ya teman-teman, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan sekali kami boleh menyembah-Mu ya Bapa. Tuhan, biar pujian penyembahan ibadah kami hari ini Tuhan boleh jadi kekuatan buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk teman-teman, kita mulai siapkan hati dan pikiran kita buat fokus masuk dalam hadirat.
Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Tuhan biar pujian penyembahan kami Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan sebentar lagi Tuhan kayak mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan boleh jadi rema buat kehidupan setiap kami dan boleh jadi kekuatan buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman TAC apa kabar? Sudah lama kita nggak berjumpa, tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan hari ini kita ketemu walau masih dalam online service. Tapi saya percaya walaupun kita online, Tuhan Yesus tetap hadir, Roh Kudus tetap bekerja luar biasa. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan punya sesuatu yang Dia ingin sampaikan melalui Kak James kepada kita semua hari ini. Dan Kak James mendapatkan tema atau diberikan tema untuk berbagi dengan teman-teman hari ini, yaitu tentang salah satu bagian dari buah roh yang namanya kesetiaan. Sebelum kita mulai dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui Kak James hari ini, yuk kita berdoa sama-sama terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami bersama-sama di TAC Gajah Mada. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat kami hari ini. Tuhan punya sesuatu yang luar biasa untuk kami hari ini. Dan kami membuka hati, pikiran, seluruh kehidupan kami untuk menerima apa yang Tuhan sudah persiapkan buat setiap kami. Bapa, biar Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja dalam hati setiap anak-anak-Mu di TAC Gajah Mada City Church. Biar sungguh firman yang disampaikan, pesan isi hati Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Mu, sungguh Tuhan menjadi firman, benih yang jatuh di tanah yang subur, berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Nah, aku berdoa biar saat kami selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami menjadi anak-anak muda yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, beracara di tengah-tengah kami pada hari ini, sebab kami anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Oke teman-teman, hari ini Kak James dikasih tema yaitu kesetiaan. Oke, bagian dari buah roh yang namanya kesetiaan. Yuk, baca sama-sama Kak James, Galatia pasal 5 ayat 22. Buah roh itu, bagian dari buah roh ada 9. Dan tercatat, Rasul Paulus mencatatnya di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tapi untuk mempersingkat waktu dan sekaligus masuk ke bagiannya Kak James, maka kita baca Galatia 5 ayat 22 saja. Tapi nanti teman-teman setelah selesai ibadah ini tetap baca ayat 23-nya ya. Oke? Yuk, Galatia pasal 5 ayat 22. Kalau teman-teman bisa baca sama-sama, baca sama-sama Kak James. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Teman-teman saya dikasih Tuhan, Galatia pasal 5 ayat 22 itu berakhir di satu bagian buah roh yang disebut kesetiaan. Oke? Dan bagian dari buah roh kudus ini yang adalah kesetiaan, teman-teman, itu adalah sesuatu yang mungkin sangat sulit untuk kita lihat di tengah-tengah situasi yang sedang melanda negeri kita atau seluruh dunia hari-hari ini. Oke? Kita tahu sama-sama bahwa sudah mungkin 1,5 tahun kurang lebih ya, kita ada dalam masa pandemi, dan sudah 1 tahun 7 bulan bahkan kita ada dalam masa pandemi. Dan kita sejak saat itu kita mulai belajar dari rumah, bekerja dari rumah, bahkan beribadah dari rumah. Bisa nggak sih kita setia dalam melakukan itu semua sama seperti sebelum masa pandemi? Oke, Kak James ini kan jelek-jelek dosen ya teman-teman ya. Nggak jelek-jelek juga sih, tapi Kak James ini oleh anugerah Tuhan percayakan Kak James bekerja sebagai seorang pengajar atau dosen di Universitas Indonesia. Kak James perhatiin nih, mahasiswanya Kak James, mahasiswa saya tuh kalau bulan-bulan awal masuk kuliah, itu semua ketika kita mulai perkuliahan atau pembelajaran, semua mereka dalam pertemuan kuliah yang sinkronus via Zoom, itu semua mereka pasti on cam, pasti nyalain kamera ketika kuliah. Oke? Semua mereka pasti nyalain kamera.
Tapi ketika udah masuk bulan-bulan kayak sekarang nih, bulan pertama tuh kan kayak akhir tengah Agustus, akhir Agustus gitu ya, masuk September. Nah, udah masuk bulan kedua, bulan ketiga, kayak bulan Oktober sekarang. Udah tuh. Ketika Kak James ngajar, mungkin yang on cam atau kameranya dinyalain cuma 3-4 orang. Sisanya udah kameranya mati semua. Alasannya sederhana. Iya nih, Kak James panggil Bung James, panggil dengan panggilan Bung di kampus. Jadi mereka bilang gini, iya nih Bung, jaringan saya jelek. Iya nih Bung, koneksi saya jelek. Lah, bulan pertama kalian bisa jalan kamera. Emang koneksi atau jaringan kalian kemudian tiba-tiba jelek masuk bulan ketiga gitu. Karena kan bukan cuma pertama kalinya Kak James ngerasain ya. Saya ngerasain udah 3 semester kami kuliah online teman-teman ya. Ya Kak James melakukan pembelajaran online. Jadi biasa tuh di bulan-bulan ketiga sejak awal semester maka mahasiswa tuh mulai matiin kamera. Mereka mulai tidak bisa setia dengan apa yang mereka lakukan di awal-awal perkuliahan online atau di bulan-bulan awal perkuliahan online. Atau mereka mulai tidak setia dengan apa yang dulu mereka lakukan saat kuliah masih belum online. Saat kuliah masih tatap muka, pembelajaran tatap muka, atau mungkin mereka dulu sekolah tatap muka. Tentu saja dulu ketika mereka sekolah tatap muka, yang mereka lakukan adalah berhadap-hadapan dengan sang pengajar. Tapi sekarang, di masa seperti sekarang, saat ada kesempatan bagi mereka untuk tidak perlu terlihat mukanya, wajahnya oleh pengajarnya, maka mereka langsung mati. Sama ketika kita di ibadah, saat kita ibadah online. Dulu ketika ibadah onsite, ibadah di mana kita ketemu tatap muka, kita semangat, kita angkat tangan, kita tepuk tangan. Tapi ketika ibadah di rumah, waktu sesi penyembahan, pujian penyembahan, kita cuma duduk, ada yang tidur, ada yang sambil makan mie, nyanyi Tuhan Yesus baik, makan mie teman-teman. Ya ampun. Tapi Kak James percaya bahwa tema yang diberikan hari ini bukan kebetulan. Tema yang diberikan hari ini adalah Tuhan mau kasih tahu isi hatinya buat setiap kita. Yang setuju dan yang ngerti boleh katakan amin. Oke. Teman-teman, walaupun dalam keadaan kita sekarang yang namanya kesetiaan itu sulit buat kita temuin atau sulit untuk kita lihat lagi. Tapi bukan berarti sulit, bukan berarti nggak bisa. Sulit bukan berarti mustahil. Sulit tetap kasih kita kemungkinan. Oleh sebab itu kita mau belajar sama-sama hari ini. Yang mau belajar katakan yes. Yuk kita belajar sama-sama. Apa sih arti kesetiaan? Atau apa sih arti hidup dalam kesetiaan? Yang pertama, dalam bahasa Inggris, teman-teman ya, buah roh di Galatia pasal 5 ayat 22, buah roh yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai kesetiaan, itu katanya ini, faithfulness. The fruit of the Spirit is love, joy, kindness, patience. Bagian kesetiaan, bahasa Inggrisnya adalah faithfulness. Faithfulness itu berasal dari kata faithful. Dan kata faithful merupakan gabungan dari dua kata, yaitu faith dan full. Jadi yang pertama, kalau kita mau tahu apa sih arti hidup setia, apa sih maksudnya buah roh yang adalah kesetiaan itu, maka kita lihat bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya adalah faithful. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang menghasilkan buah kesetiaan, adalah kehidupan yang memiliki karakter ini. Faith sekaligus full. Faith-nya full. Imannya penuh. Kalau Kak James sederhanain, kalau saya sederhanain, maka hidup dalam kesetiaan, buah roh yang adalah kesetiaan itu, adalah hidup dengan penuh percaya. Hidup dengan penuh iman. Setia adalah sebuah kehidupan atau suatu kehidupan yang penuh dengan percaya. Yang imannya nggak goyah. Yang berani bilang, walau ku tak melihat jalanmu, walau ku tak mengerti rencanamu,
namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Refnya katakan apa? Nyanyi sama-sama yuk. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat kita nggak melihat jalan di depan kita, saat rasanya kok di tengah-tengah pandemi ini ya, kondisi semakin sulit, kondisi tambah membingungkan, kok kayaknya kita nggak ngerti-ngerti apa sih rencana Tuhan buat hidup kita. Orang yang setia adalah orang yang berani bilang apa yang ref lagu ini katakan. Hatiku percaya, hatiku percaya. Dan ini doa Kak James. Doa Kak James, teman-teman TAC, nyanyi lagu ini bilang gini. TAC percaya, TAC selalu percaya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat kita mau belajar tentang apa itu kesetiaan, tentang apa itu hidup dalam kesetiaan, yuk, mari mulai dengan kata kesetiaan yang ditaruh dalam Alkitab bahasa Inggris, faithful. Kesetiaan itu selalu dimulai dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Kepercayaan yang gak setengah-setengah, tapi penuh. Kepercayaan yang bukan hanya karena ngelihat hal yang baik, tapi kepercayaan penuh sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita tetap percaya sama Tuhan. Kenapa kita bisa tetap percaya sama Tuhan? Karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik buat setiap kita. Alkitab bilang gini kok, pemazmur bilang gini, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Teman-teman, Kak James percaya bahwa di tengah-tengah pandemi seperti sekarang, Tuhan tetap sayang sama kalian. Tuhan tetap sayang sama Chris, Ko-Chris. Tuhan tetap sayang sama Cirin. Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan tetap sayang sama Kak James. Tuhan tetap sayang sama Ci Helen. Tuhan tetap sayang sama kita semua. Dan Kak James percaya bahwa ketika kita selalu mengingat sayangnya Tuhan sama kita, kita jadi orang-orang atau kita jadi anak-anak muda yang berani bilang ini, Tuhan sudah sayang sama aku kemarin. Aku percaya hari ini Tuhan tetap sayang sama aku. Oleh sebab itu Tuhan, aku mau menaruh kepercayaanku penuh kepadamu. Aku tidak mau setengah-setengah percaya. Aku mau penuh percaya kepadamu. Karena itu adalah bentuk kesetiaanku kepada Tuhan. Amin. Kehidupan yang setia adalah kehidupan yang penuh percaya kepada Tuhan. Kehidupan yang percayanya nggak setengah-setengah, teman-teman. Kenapa? Karena kalau percaya kita setengah-setengah, kita jadi ragu sama Tuhan. Bener nggak sih Tuhan sayang sama gue? Bener nggak sih Tuhan punya rencana yang indah buat gue? Kenyataannya kok kayak gini? Bener nggak sih rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan? Tapi kok kehidupanku kayak kecelakaan gini? Teman-teman, keraguan kita, kesetengahhatian kita kepada Tuhan, itu dapat memimpin kepada pemberontakan kepada Tuhan. Teman-teman ingat nggak kisah Yunus? Yunus itu disuruh Tuhan bilang gini, Nus, Tuhan berfirman, Nus, pergi ke Niniwe. Katakan kepada Niniwe, aku mau selamatkan mereka asal mereka bertobat. Serukan pertobatan buat Niniwe. Tapi Yunus tahu bahwa orang Niniwe itu jahatnya luar biasa. Lalu Yunus mulai meragukan, beneran gak sih ini Tuhan mau selamatin orang jahat kayak gitu?
Lalu Yunus pikir dalam dirinya sendiri, udah deh, gue lari ke Tarsis. Yunus dari ragu, kemudian dia menjadi memberontak kepada Tuhan. Kak James berdoa, kita jadi anak-anak muda yang percaya penuh sama Tuhan. Kita jadi anak-anak muda yang gak ragu sama Tuhan. Sehingga kita gak berakhir seperti Yunus. Puji Tuhan, Yunus pada akhirnya menyerukan pertobatan itu. Tapi dia mesti masuk ke perut ikan dulu. Kak James berdoa, anak-anak muda di TAC, kita gak masuk perut ikan dulu. Tapi sebelum masuk ke perut ikan, sebelum dilempar ke laut dan masuk ke perut ikan, kita sudah ngambil keputusan ini hari ini. Tuhan, aku mau jadi anak muda yang percaya penuh kepadamu. Aku mau menaruh hidupku setia kepadamu. Yang mau, sama-sama katakan amin. Teman-teman, orang yang percaya penuh, itu adalah ciri orang benar. Habakuk pasal 2. Apa itu Habakuk, Kak James? Habakuk itu nama nabi dan dijadikan nama kitab di Alkitab kita. Ada satu kitab di Alkitab kita namanya kitab Habakuk. Yang nulis namanya Nabi Habakuk. Habakuk bilang begini, pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Teman-teman, percaya penuh itu bukan cuma tanda orang yang setia. Tetapi percaya penuh adalah tanda orang benar yang hidup setia. Kan James percaya, anak-anak muda di TAC, kita semua adalah anak-anak muda yang sudah dibenarkan oleh Kristus. Kita adalah orang-orang benar. Oleh sebab itu, mari hidup dalam kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Yang mau katakan yes. Amin. Yang kedua, hidup dalam kesetiaan. Kalau yang pertama tadi hidup dalam kesetiaan adalah hidup dalam kepercayaan penuh. Bukan setengah-setengah tapi penuh. Tidak ragu kepada Tuhan. Tidak memberontak kepada Tuhan. Tapi percaya penuh. Apapun yang terjadi, aku tetap mempercaya kepada Tuhan. Jangan seperti Nabi Yunus, yang harus masuk perut ikan dulu, baru dia mau percaya sama Tuhan. Tapi yang kedua, sama. Nabi Yunus, dia bukan cuma ragu. Dia bukan cuma memberontak. Tapi apa yang Nabi Yunus lakukan? Sebelum dia mengalami Tuhan di dalam perut ikan, apa yang Yunus lakukan? Yunus tidak taat. Teman-teman, kehidupan di dalam kesetiaan yang adalah buah roh adalah kehidupan yang bukan cuma dipenuhi oleh percaya, tapi adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ketaatan. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 12 sampai 15. Kak James bacain cepat aja supaya kita gak kehabisan waktu. Dikatakan begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kak James lompat ke ayat 15 ya, Filipi pasal 2. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Teman-teman yang terkasih, kehidupan yang dipenuhi kesetiaan atau kehidupan di dalam kesetiaan yang adalah buah roh itu adalah kehidupan yang penuh dengan ketaatan. Kehidupan yang mau bilang gini, Tuhan, aku bukan cuma mau percaya kepada apa yang kau katakan, tapi aku mau melakukan apa yang kau katakan. Taat itu adalah melakukan apa yang Tuhan katakan, melakukan apa yang Tuhan firmankan. Mari minta Roh Kudus untuk menuntun kita, teman-teman. Minta Roh Kudus untuk membantu kita untuk taat kepada setiap tuntunannya. Teman-teman, hari-hari ini kita ada di sebuah era yang disebut era pencurahan Roh Kudus terbesar, terakhir di zaman ini, di zaman now. Kita ada di Pentakosta yang ketiga. Teman-teman tahu, pada Pentakosta yang pertama, Kisah Rasul pasal 2. Apa yang murid-murid lakukan? Murid-murid taat menunggu di loteng atas sampai janji Bapa itu dicurahkan kepada mereka. Dan janji Bapa itu adalah Roh Kudus. Kalau murid-murid tidak taat,
maka murid-murid nggak terima Roh Kudus. Kalau murid-murid nggak taat, maka pencurahan Roh Kudus nggak akan terjadi, teman-teman. Nggak ada yang bisa dicurahin karena nggak ada yang taat. Betul nggak? Di era Pentakosta ketiga ini, Tuhan mau ada anak-anak muda yang berani bilang, Tuhan, aku mau jadi the messenger of the third Pentecost. Aku mau jadi anak-anak muda yang setia. Mau jadi anak muda yang hidup dalam ketaatan. Melakukan apa yang Tuhan suruh aku lakukan. Melakukan apa yang Roh Kudus tuntun aku untuk lakukan. Melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Teman-teman, ketika kita taat kepada firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus, disitulah hidupmu dan hidupku, hidup kita semua menghasilkan buah. Dan Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, dia katakan begini, sehingga kamu bercahaya. Kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang bercahaya di antara orang-orang di dunia, seperti bintang bercahaya buat mereka. Kehidupan kalian akan menjadi kehidupan yang bercahaya, yang orang-orang akan melihat kehidupan kalian, dan orang-orang akan mempermuliakan Bapa di sorga. Nama Bapa dipermuliakan lewat kehidupan teman-teman dan kehidupan Kak James. Filipi pasal 2 ayat 8, 4 ayat sebelum ayat yang kita baca tadi. Tadi kita bacanya ayat 12 kan. Filipi pasal 2 ayat 12 tadi kita baca. Tapi ayat 8 bilang begini, bahwa Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat, bahkan taat sampai mati. Itu namanya kesetiaan. Taat sampai mati. Kita suka nyanyi lagu ini. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai kapan? Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Teman-teman Kak James berdoa. Semua kita di TAC, para pemimpin, semua teman-teman pengerja, semua teman-teman jemaat, kita jadi anak-anak muda yang selalu taat sama apa yang firman Tuhan katakan, sama apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus buat hidup kita. Setia, taat, bahkan sampai akhirnya, sampai mati. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Itu kehidupan yang taat. Gak berpaling lagi ke belakang. Karena the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Yang ada di hadapan kita cuma salib. Kita hanya memandang kepada salib. Sebagaimana Tuhan Yesus taat sampai mati di atas kayu salib, demikian kita mau taat, setia sampai akhir. Yang mau katakan amin. Teman-teman TAC, biarlah kita memiliki kerinduan ini. Itu buat setiap kami Tuhan, anak-anak muda-Mu, yang kami percaya bahwa anak-anak muda-Mu akan Tuhan pakai dengan cara yang luar biasa di era Pentakosta yang ketiga ini, untuk menjadi anak-anak muda yang berdampak buat sekitar kami. Jadi anak-anak muda yang menjadi terang, menjadi garam, dan nama Bapa dipermuliakan lewat buah-buah yang lahir dari kehidupan kami, sampai bumi dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar ini jadi kerinduan hati teman-teman dan juga hati saya. Kita mau ambil keputusan itu hari ini, bahwa kita mau menjadi anak-anak muda yang menghasilkan buah roh, yaitu kesetiaan dalam hidup kita, penuh dengan percaya dan hidup penuh dengan ketaatan.
sampai akhir. Tuhan dapati kita tetap setia. Yang mau dan yang setuju katakan amin. Teman-teman, Kak James sebenarnya udah selesai, tapi Kak James mau kasih bonus. Kita semua suka bonus ya. Kita kalau belanja online pasti kita cari belanja online yang ada bonusnya, yang ada ekstranya. Oke? Jadi Kak James mau kasih bonus. Firman Tuhan bilang begini, ada berkat buat orang yang setia. Berapa banyak yang mau terima berkat dari Tuhan? Yang mau terima berkat dari Tuhan katakan yes. Teman-teman, ada berkat buat orang yang setia. Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat 13. Ulangan 28 ayat 1 dan ayat 13. Dikatakan begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lompat ke ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Berkat Tuhan, Tuhan mau curahkan. Apa itu berkat Tuhan? Berkatnya ada di ayat 2 sampai ayat 12, teman-teman. Ayat 1, Musa ngomong begini, kalau kamu setia, diulangi lagi ayat 13, kau lakukan dengan setia. Berkatnya itu ada di antara ayat 1 sampai ayat 13. Dan berkat yang terakhir, Musa katakan begini, firman Tuhan katakan melalui Musa, kau akan naik dan gak akan turun. Kau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Ini doa Kak James buat setiap kita. Anak-anak muda di TAC adalah anak-anak muda yang terus naik dan bukan anak-anak muda yang turun. Anak-anak muda di TAC, apapun, walaupun keadaan di luar sana berkata sebaliknya, tapi kita jadi anak muda yang Tuhan jadikan kepala dan bukan jadi ekor. Tapi ingat, jangan kejar berkatnya. Ingat baik, bukan berkatnya yang kita kejar. Tapi yang paling penting adalah kita ambil keputusan itu hari ini. Kalau Tuhan sepanjang bulan-bulan ini Tuhan lagi ngajarin kita soal buah roh, maka hari ini kita mau bilang, Tuhan, aku mau hidupku menghasilkan buah roh, yakni kesetiaan. Aku mau jadi anak muda yang hidup penuh dengan percaya dan hidup penuh dengan ketaatan, sehingga namamu dipermuliakan. Yang mau boleh katakan amin. Yuk teman-teman, kita berdoa sama-sama. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh ajar kami tentang buah roh yang kesetiaan. Tuhan, kami tahu setia bukan cuma tentang ada bersama-sama atau melakukan apa yang dulu kami lakukan, enggak. Tapi setia adalah berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan percaya kepada Tuhan. Setia bukan cuma tentang kami jadi orang-orang yang sama seperti sebelum pandemi, kami tetap sama saat pandemi seperti ini. Enggak. Tapi kami jadi orang-orang atau anak-anak muda yang penuh dengan ketaatan kepada firman Tuhan, kepada tuntunan Roh Kudus. Tuhan, kami tahu Tuhan sediakan berkat buat orang-orang yang setia, tapi bukan berkat yang kami kejar. Sebagai anak-anak muda-Mu, kami hanya ingin mengambil keputusan itu hari ini. Kami mau jadi anak-anak muda yang hidup penuh dengan keyakinan, penuh dengan iman, penuh dengan percaya hanya kepada Tuhan, tidak ragu, tidak goyah sedikit pun. Dan juga kami menjadi anak muda yang hidup dalam ketaatan, sepenuhnya taat kepada firman-Mu, sepenuhnya taat kepada tuntunan Roh Kudus. Kami menjadi anak-anak muda yang menjadi anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan dalam era Pentakosta yang ketiga ini. Nama Bapa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak muda di TAC Gajah Mada, berkati Gembala Pastor Paulus, berkati Tuhan seluruh pemimpin yang ada di Gajah Mada City Church, berkati para pemimpin di TAC. Tuhan, Kau sendiri yang melimpahkan berkat-Mu buat gereja-Mu ini, dan telah menaruh mereka di pusat kota Jakarta untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, untuk menjadi berkat bagi sekitarnya. Biar sungguh-sungguh hari ini, saat kami selesai ibadah online ini, kami selesai ibadah online, dan hidup kami akan menghasilkan buah kesetiaan seumur hidup sampai Tuhan datang menjemput kami di awan yang permai sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. God bless you. Bye-bye.
Terima kasih udah mengikuti ibadah online hari ini. So buat teman-teman yang belum follow IG kita bisa langsung di follow @gmcc.tac dan jangan lupa untuk cek konten kita di YouTube @gmcc. See you di ibadah online selanjutnya. God bless you.